Nah, dan baru-baru ini yang kita lihat, kita tahu bahwasanya Indonesia tuh mau naikin pajak 12%. Hampir pasti tuh 12%. Bahkan ini menjadikan pajak PPN-nya itu, pajak pertambahan nilainya itu sekitar 12% itu berarti yang termasuk tertinggi di ASEAN. Tadi datanya sudah kita buka, itu Filipina itu sekitar berapa? 12% ya. Filipina 12%, Indonesia naik jadi 12%, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia 10%, Singapura 9%. By the way, kita tambahin lagi, coba bandingin pendapatan orang-orang Singapura sama pendapatan orang-orang Indonesia dan lihat sejauh apa, dan PPN-nya lihat kita lebih besar daripada Singapura 3%. Timur Leste 2,5%, Thailand 7%. Nah, ini adalah yang kita bisa lihat. Mungkin orang-orang bilang, itu kan cuma naik 1%, nah itu berarti nggak ngerti sama sekali tentang ekonomi. Dalam ekonomi 1% tuh pengaruh banget. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, misalnya 5% dianggap sebagai sesuatu yang sehat. Misalnya, kita nggak bahas tentang seperti apa benar atau salahnya. Enggak, itu urusan orang-orang yang ahli lah. Tapi 5% itu, kalau bisa turun dari 4%, jadi 4%, itu cuma 1% juga. Atau naik jadi 6%, itu juga 1% juga. Tapi itu berimpact yang sangat besar sekali. PPN juga sama. Meskipun dia naik cuma dalam tanda kutip 1%, itu menurut beberapa perhitungan teman-teman yang ahli, itu naiknya realnya bukan 1% tapi 9%. Tapi kenyataan di lapangannya itu bisa lebih parah daripada 9% kenaikannya. Karena pajak itu kan nggak cuma ditarik satu PPN itu, dan nggak cuma mempengaruhi beberapa orang. Katanya sih itu kan cuma untuk barang-barang orang kaya. Enggak ada pernah begitu. Namanya ekonomi itu berlaku pada semua orang. Karena orang kaya ketika dia terdampak pajak, dia pasti akan membebankan semua tambahan operasional atau semua tambahan daripada kegiatan ekonominya itu ya pada orang-orang yang beli produk dia, which is bukan orang-orang kaya juga, gitu kan ya. Dan kalau misalnya ada yang masih kekeh, itu kan cuma 1%, ya kita bisa balikin ke pemerintah. Kalau cuma 1%, kenapa lu naikin? Kalau nggak berarti nggak akan diambil dong. Kalau nggak ada rasanya nggak akan dong dia mau naikin, gitu kan ya. Berarti pasti ada efeknya. Dan pemerintah saat ini ketika naikin pajak, pertama pendapatan terbanyaknya adalah dari pajak. Kedua, dia naikin pajak untuk orang-orang semuanya lewat PPN, itu berarti dia in need, dia lagi perlu. Ibarat kayak gini lah. Ibarat kayak orang itu punya utang gitu ya, dan dia nggak bisa bayar, dia akan cari sumber-sumber manapun tuh yang bisa dia gunakan untuk bisa naikin pendapatan dia sehingga dia bisa bayar utang atau dia bisa membiayai seluruh keperluan-keperluan dia. Nah, ini yang terjadi pada Indonesia ketika dia naikin pajak 12%.